Dan saya kira sesungguhnya munculnya kajian seperti itu soal nasab, lalu munculnya seperti Gus Fuad dan lain sebagainya, itu apa? Itu jawaban kurangnya fikih peradaban. NU ini kan lagi menggadang-gadang fikih peradaban, bahkan sampai ke luar negeri lah, intinya kan begitu. Ada satu yang tertinggal, soal nasab. Ini tuh satu hal yang tertinggal. Fikih peradaban itu kan banyak membahas soal persoalan-persoalan yang kekinian, persoalan-persoalan yang belum ada jawabannya, persoalan-persoalan yang perlu jawaban. Nah, ini salah satunya. Ini mungkin yang tertinggal, makanya tiba-tiba muncul. Lalu siapa yang menggerakkannya? Tentu Allah. Makanya ada satu hal yang tertinggal dari zaman dulu atau setelah era reformasi. Itu kan muncul kan orang-orang yang keturunan Nabi, bahkan mereka jadi masalah hukum. Ditonton itu juga nggak enak, misalkan dia itu memaki di atas mimbar. Itu merusak umat loh. Mengajak umat seakan-akan jadi seperti itu. Lalu juga keterlibatannya dengan politik, di opini, bahkan bertahun-tahun di mata kita, di pikiran kita melihat seperti itu. Habib A, Habib C, dia punya masalah hukum, dia punya masalah dalam sistem politik, tapi mereka nggak mau masuk politik. Kan aneh. Menggerakkan demo yang seperti itu, menggunakan label-label keturunan Nabi, demo yang menghabiskan dana keamanan segitu banyaknya, belum lagi resiko-resiko kerusuhan dan lain sebagainya. Nah ini, lalu Kiai Yahya Stakuf ini muncul, memunculkan fikih peradaban, tapi satu yang tertinggal. Fikih peradaban tidak menyentuh soal nasab. Gitu loh. Saya duga ini satu hal yang tertinggal. Padahal jelas kemarin-kemarin itu di sisi politik banyak hal yang itu dibawa oleh orang-orang yang keturunan Nabi jadi masalah hukum, masalah dilihat, masalah di dalam masyarakat, masalah di dalam opini masyarakat, masalah di dalam sistem sosial budaya. Bahkan bisa dibilang apa ya, ikut meramaikan atau bahkan satu. Saat ada orang keturunan Nabi di atas mimbar memaki, kata-katanya keras, tapi berbobot kebencian dan lain-lain, tidak pernah dihandle oleh sistem hukum yang jelas-jelas bermutu dan bisa dibilang itu jalan saja. Dakwah di atas mimbar yang memaki, yang mengobarkan seakan-akan pemerintah itu salah, semua salah di mata mereka. Itu merusak umat. Nah, ini dia soal nasab. Soal nasab ini jika muncul dan direspon dengan badzul masail, maka hal-hal resiko tadi itu muncul. Tapi ada hal itu sangat positif. Nggak akan saya bahas dulu. Jika misalkan merespon soal kajian yang didorong oleh Gus Fuad Barat, dan ini akan jadi sangat positif untuk Nusantara ini, perihal nasab ini yang saat ini didorong kuat oleh Gus Fuad Barat dan Kiai Masri dan lain-lainnya. Dan ini nggak akan saya bahas. Nanti dulu. Ini paling tidak apa? Garis besar resiko. Ya tadi itu sesungguhnya. Padahal sesungguhnya jika berani, ya kan unteran-unteran dulu. Terutama apa? Fitnah, klaim opini itu akan besar. Tapi sampai sekarang kan juga tetap besar. Cuma saja mungkin momennya yang perlu ketepatan waktu di situ. Soal kelebihan, soal manfaat, soal hal dibalik. Jika misalkan soal nasab ini diangkat oleh BBN secara resmi, nanti saja di video lain. Oke, sampai sini. Wassalam.